Halo semuanya, pernah gak sih kalian itu ngerasa kalau hubungan yang awalnya hangat, harmonis, terus lancar dan menyenangkan itu tiba-tiba berubah jadi dingin tanpa adanya alasan yang jelas. Kadang itu bukan karena cinta itu hilang, tapi karena kita lupa menjaga hal-hal kecil yang dulu ngebuat hubungan itu hidup. William Butler Yeats, seorang penyair besar dari Irlandia, menggambarkan hal itu dengan sangat indah dalam puisinya yang berjudul Love and the Bird. Sekilas kalau kita dengar puisinya itu sederhana, tapi kalau kita pahami lebih dalam lagi, Yeats itu sebenarnya lagi membicarakan tentang bagaimana cinta bisa berubah dari sesuatu yang penuh cahaya menjadi sesuatu yang hampir padam, dan bagaimana hal kecil yang sederhana bisa menyalakan kembali cahaya itu. Love and the Bird. The moments pass as at play. I had the wisdom love can bring. I had my share of motherhood, and yet for all that I could say and talk, I had her praise for it, and she seemed happy as a king. Love's moon was withering away, believing every word I said. I praised her body and her mind, till pride had made her eyes grow bright, and pleasure made her cheeks grow red, and vanity her footfall light. Yet we, for all that price, could find nothing but darkness overhead. I sat as silent as a stone, and you, thou didst not say a word, that even the best of love must die, and had been savagely undone, were it not that love, upon the cry of a most ridiculous little bird, threw up in the air his marvelous moon. William Butler Yeats. William Butler Yeats ini merupakan penyair asal Irlandia yang hidup di akhir abad ke-19. Dia ini dikenal sebagai penulis yang sering menggabungkan cinta, alam, dan juga spiritualitas dalam puisinya. Yeats itu pernah memenangkan Nobel Sastra tahun 1923. Dan puisi Love and the Bird ini termasuk karya yang menunjukkan sisi lembut dan reflektif dari dirinya. Dalam puisi ini, Yeats itu bercerita tentang seorang pria yang merasa sudah paham dengan cinta. Dia itu memuji kekasihnya dengan kata-kata indah seperti tentang kecantikannya, kecerdasannya, dan juga keanggunannya. Awalnya itu semua terasa sempurna, seolah hubungan mereka nggak akan pernah pudar. Tapi justru dari situ masalahnya mulai. Semakin banyak kata yang diucapkan, semakin sedikit juga makna yang tersisa. Pujiannya berubah jadi kebanggaan, dan cinta mereka itu jadi hampa. Dan pada akhirnya, sang tokoh dalam puisi ini tuh menyadari cinta bisa hilang bukan karena kebencian, tapi karena kesombongan yang pelan-pelan tumbuh di antara mereka. Kalau kita perhatikan, 3 bait dalam puisi ini tuh menggambarkan perjalanan cinta yang sangat-sangat manusiawi. Pada bait pertama, menggambarkan tentang awal hubungan, di mana segalanya indah, dan kata-kata tuh terasa manis, dunia seolah berputar di sekitar orang yang kita cintai. Dalam kalimat, she seemed happy as a king, menunjukkan kebahagiaan mereka di masa itu. Tapi,
pada baris terakhir, Love's moon was withering away, sudah memberi tanda bahwa cinta itu mulai pudar, meskipun mereka belum menyadarinya. Dan pada bait kedua, di situ mulai menunjukkan perubahan. Pujian yang terus-menerus akan membuat si perempuan ini tuh bangga, angkuh, dan hubungan mereka jadi kehilangan keseimbangan. Baris Nothing but darkness overhead menggambarkan titik di mana cinta itu benar-benar kosong. Mereka bersama, tapi tanpa ada terhubung secara batin. Dan di bait ketiga, di mana momen kesadaran itu di bait ketiga, di mana momen kesadaran itu ada. Si tokoh pria duduk diam seperti batu, menyadari bahwa cinta mereka mungkin sudah mati. Tapi Yeats tidak berhenti di sana. Ia menulis tentang A Ridiculous Little Bird, burung kecil yang justru membawa perubahan. Makhluk kecil itu menjadi simbol bahwa sesuatu yang sederhana bisa menghidupkan kembali cinta yang hampir padam. Physical structure. Jadi secara fisik, puisi ini tuh punya struktur yang unik tapi sederhana. 3 bait dengan 7 baris di masing-masingnya. Tidak panjang, tapi cukup untuk menunjukkan perubahan suasana dari awal sampai akhir. Di puisi ini, rimanya teratur, seperti play, say, away, atau bring, king. Rima yang berulang membuat puisinya itu terasa halus dan menyatu. Yeats ingin menggunakan irama yang tenang, tapi tidak terburu-buru. Sehingga pembaca itu bisa merasakan perubahan emosi di setiap bait. Dari struktur yang tampak sederhana inilah muncul keseimbangan antara bunyi, ritme, dan juga makna. Seolah Yeats itu ingin menunjukkan bahwa bentuk yang tenang bisa menyimpan perasaan yang dalam. Acoustic elements. Selain bentuknya, keindahan puisi ini juga datang dari bunyinya. Yeats itu sering menggunakan teknik aliterasi dan repetisi untuk menimbulkan kesan musikal. Contohnya itu pada kalimat praise her body and her mind. Pengulangan bunyi P dan M menciptakan alunan yang lembut, seperti seseorang yang berbicara dengan kasih sayang. Kata-kata seperti love, moon, dan praise diulang beberapa kali, seolah Yeats itu ingin mengingatkan bahwa cinta seperti bulan selalu berputar, kadang terang, kadang redup. Bunyi dalam puisinya ini membuat kita ikut merasakan perjalanan emosinya. Dari yang hangat dan lembut di awal, menjadi berat dan sepi di tengah, lalu pelan-pelan kembali hidup di akhir. Language and style. Bahasa yang digunakan Yeats ini sederhana, tapi dia memiliki simbol dan perasaan. Dalam puisi ini tuh dia tidak berusaha untuk terdengar rumit karena pesan yang ingin disampaikan itu sebenarnya sangat manusiawi. Bulan merupakan simbol cinta yang terang, indah, tapi akan pudar jika tidak dijaga. Selanjutnya burung kecil yang merupakan simbol kehidupan dan harapan, merupakan sesuatu yang tampak kecil tapi mempunyai kekuatan besar untuk mengubah suasana. Kata-kata seperti darkness overhead menciptakan bayangan kehilangan. Sementara untuk Marvelous Moon
menandakan kebangkitan cinta di akhir. Kontras ini menunjukkan bahwa di balik setiap kesedihan selalu ada kemungkinan untuk cahaya kembali. Gaya bahasanya ini membuat pembaca itu gak cuma memahami makna, tapi juga ikut merasakan feel dari puisi tersebut. Kita juga bukan cuma membaca kisah cinta orang lain, tapi seperti melihat potongan kisah kita sendiri di dalamnya. Next, meaning. Nah, makna utama dari Love and the Bird ini merupakan bahwa cinta sejati tidak akan bisa bertahan hanya dengan kata-kata manis. Pujian yang berlebihan itu bisa mengubah cinta menjadi kebanggaan dan perlahan akan menjauhkan dua hati yang sebelumnya itu dekat. Tapi Yeats juga memberi pesan positif bahwa cinta yang hampir padam masih bisa hidup kembali kalau ada kejujuran, kesederhanaan, dan kemauan untuk memperbaiki. Burung kecil di akhir bukan cuman simbol kehidupan baru, tapi juga pengingat bahwa kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang sederhana. Sebuah tawa, perhatian kecil, atau mungkin keheningan yang nyaman bersama orang yang kita sayangi. Nah, jadi di dalam puisi ini tuh seperti mengingatkan kita untuk tidak terlalu sibuk mencari cinta yang sempurna. Karena cinta yang tulus itu seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang justru sering kita abaikan. So, Love and the Bird itu bukan hanya cerita tentang cinta yang pudar, tapi juga tentang harapan. Bahwa selama kita mau belajar dari kesalahan, cinta pasti punya cara untuk hidup kembali. Seperti bulan yang kembali bersinar, atau burung kecil yang suaranya sederhana tapi membawa perubahan besar. Terima kasih sudah mendengarkan.